Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami tentang risk assessment terhadap PT NFC Indonesia Tbk. Dengan nama anggota yaitu Ginata Safia dengan NIM 4332401003 dan saya sendiri Airin Umnia Zahra dengan NIM 4332401009. Yang pertama itu ada aset informasi dan impact. Pada aset informasi terdapat karyawan, perencanaan bisnis, sistem dan keamanan informasi, divisi pengembangan hasil penelitian, dan building and hardware. Masing-masing aset informasi memiliki dampaknya. Misalnya pada aset informasi karyawan memiliki dampak terhadap pendapatan yaitu 0,8, dampak terhadap profitabilitasnya 0,7, dampak terhadap citra publiknya 0,6, dan didapatkan nilai akhir yaitu skor tertimbang 70. 70 itu didapat dari kriteria 1 dikali 30% ditambah kriteria 2 dikali 40% ditambah kriteria 3 dikali 30% dan hasil akhirnya dikali 100 dan didapatkanlah 70 pada aset informasi karyawan. Begitupun pada aset informasi yang lainnya memiliki rumus yang sama. Em, Pada aset informasi perencanaan bisnis, skor tertimbangnya 87, sistem dan keamanan informasi, skor tertimbangnya 80, divisi pengembangan hasil penelitian, skor tertimbangnya 67, building and hardware, skor tertimbangnya itu 57. Selanjutnya yaitu likelihood. Terdapat aset informasi, ada karyawan, perencanaan bisnis, sistem dan keamanan informasi, divisi pengembangan hasil penelitian, building and hardware. Nah, masing-masing aset informasi juga memiliki ancaman dan didapatkanlah likelihood-nya. Misal pada aset informasi karyawan dengan ancaman penyalahgunaan akses internal dengan likelihood 0,7. Likelihood itu jika 0 tidak akan mungkin terjadi, sedangkan jika angka 1 itu pasti akan terjadi. Likelihood karyawan itu 0,7 itu kemungkinan akan terjadi. Begitupun dengan aset informasi yang lainnya. Selanjutnya yaitu penentuan risiko. Rumusnya yaitu nilai aset dikali kemungkinan terjadinya dikurang persen risiko terkendali ditambah persen ketidakpastian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ginata Safia. Nah, pada aset informasi yang pertama yaitu terdapat karyawan dengan nilai aset atau skor tertimbang yaitu 70 dikalikan dengan likelihood 0,7 lalu dikurangi dengan perkiraan persentase keamanan pada perusahaan mengenai vulnerability yang dibuat yaitu 50%, lalu ditambahkan dengan perkiraan persen vulnerability yang kita buat apakah benar atau tidak yaitu 10%. Lalu cara menghitungnya yaitu nilai aset 70 dikalikan dengan likelihood 0,7 dikurangi dengan 70 dikali 0,7 dikali 0,5. 0,5 didapatkan dari 50 dibagikan 100. Lalu ditambahkan dengan 70 dikali 0,7 lalu dikalikan dengan 0,1. Dapatlah hasilnya 49 dikurangi 24,5 ditambah 4,9. Dan dapatlah hasil akhir dari risiko karyawan yaitu 29,4. Sama juga dengan halnya untuk menghitung risiko dari aset informasi yang lainnya. Setelah kita hitung, dapatlah nilai aset informasi dengan risiko tertinggi hingga risiko terendah. Di sini aset informasi yang kami punya dengan risiko tertinggi yaitu ada di sistem dan keamanan informasi dengan nilai risiko 72. Sedangkan nilai aset informasi terendah yaitu building and hardware yaitu dengan nilai risiko 23,94. Lalu ada kontrol kebijakan program dan teknologi untuk mengurangi dampak masing-masing resiko. Yang pertama ada karyawan dengan kebijakan penerapan role-based access control untuk membatasi akses berdasarkan jabatan dengan program pelatihan rutin tentang keamanan informasi dan etika penggunaan sistem dengan teknologi sistem multifactor authentication. Aset informasi yang kedua ada perencanaan bisnis dengan kebijakan pengambilan keputusan berbasis data dan risiko dengan program FGD atau Forum Discussion Group dan workshop rutin antar divisi untuk validasi rencana bisnis dengan teknologi sistem bisnis intelligence untuk memantau indikator pasar. Aset
Informasi yang ketiga ada sistem dan keamanan informasi dengan kebijakan larangan penggunaan perangkat pribadi tanpa izin dengan program uji penetrasi secara rutin dengan teknologi data loss prevention tools. Yang keempat ada divisi pengembangan hasil penelitian dengan kebijakan protokol backup data secara rutin dan offline dengan program simulasi serangan ransomware untuk edukasi internal atau phishing test dengan teknologi antivirus enterprise level dan anti-ransomware protection. Lalu yang kelima adalah building and hardware dengan kebijakan SOP pemeliharaan perangkat keras dan sistem cadangan dengan program jadwal pengecekan dan pemeliharaan infrastruktur tiap bulan dengan teknologi UPS atau genset otomatis untuk cadangan daya. Sekian yang dapat kami jelaskan tentang risk assessment terhadap PT NFC Indonesia Tbk. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.